tahun baru, mau lebaran, mau Natal, atau mau liburan-liburan lain, ya stoknya misalnya nih kayaknya gua lakunya 2-3 kali lipat, ya segitu aja, jangan dibanyak-banyakin juga karena rasa makin lama makin gak enak. Dari 1, 2, 5 gitu, terus 10 kilo mungkinnya seminggunya. Iya. Terus pas lebaran kemarin 120 kilo. Nah ini ada juga nih, ini untuk akhir bulan ini aku dapat order makanan ini tuh 300 pak. Ya lihat aja, 2 tahun dong loh ini, tapi tetap sudah langsung meroket luar biasa. Jadi kalau kalian jangan ngomel-ngomel lagi kalau udah tahu viral nunggu lama, bukan karena mereka lama-lamain, tapi itu adalah SOP-nya. UMKM maju, bangkit bersama, Larisma bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, Larisma partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Gimana nih, makin seru kan ya tentunya obrolan kita bareng-bareng sama pemilik sambal bakar nampol. Ada Kak Vera di sini dan tentunya masih di Ngobrol Pintar bersama GoFood. Nah, kita pakai skema gampang yuk. Kita berandai aja, ini main-main aja, tinggal dijawab aja berdasarkan apa yang tengah sudah diterapkan di manajemennya sekarang. Contoh misalkan tiba-tiba sambal bakar nampol dapat orderan bulk dalam jumlah besar. SOP standarnya seperti apa nih? Dapat yang bener-bener jumlah besar gitu lah, kayak semi-semi catering gitu. SOP standar seperti apa? SOP-nya kalau untuk itu sih gak banyak banget juga ya. Memang ya karena memang kalau tiba-tiba banyak nih ya aku belinya memang stoknya segitunya aja Oh gitu. jadi tetap mempertahankan freshnya. Nah ini ada juga nih, ini untuk akhir bulan ini aku dapat order makanan ini tuh 300 Nah, pak. tuh. Jadi kan, nah ini udah mulai mikir. Jadi kan untuk stok yang warungnya yang offline segitu. Jadi jangan kalau aku ya pribadi, mungkin kalau kata orang udah aja stok banyak biar murah, ya. Aku sih tergantung event gini aja. Kalau banyak ya di stoknya segitu aja. Oke. Gitu. Kalau misalnya event mau tahun baru, mau lebaran, mau Natal, atau mau liburan-liburan lain, ya stoknya misalnya nih kayaknya gua lakunya 2-3 kali lipat, ya segitu aja, jangan dibanyak-banyakin juga karena rasa makin lama makin gak enak. Oh oke. Gitu. Jadi rasanya makin buat aku makin gak enak sih gitu. Jadi harus yang ya itu balik tadi. Jadi lu harus nyetok ya segitu aja dan itu harus ditaker semuanya ya. Jadi kalau misalnya bikin banyak jangan digebrusin juga semua atau digebrusin tuh Rasanya udah digebrusin kan tuh. Aku pengerti kok, aku ngerti. Iya, cuman ini yang lain kan takutnya nggak ngerti ya. Jadi mungkin Ditumplak blok-blok. jadi mau sebanyak apapun kayak mau dapat orderan misalnya banyak banget atau enggak misalnya di warung juga misalnya nih lagi rame nih kasarnya, ya emang udah harus segitu. Jadi kalau misalnya bikin sambal gitu ya, ini lagi rame, sambalnya langsung berantak karena kalau pokoknya biasa nggak boleh ngambil jalan pintas. iya memang harus ditaker segitu aja, udah segitu. Jadi buat aku takeran tuh udah paling penting dan stok tuh jangan mengikuti nafsu juga kayak gua juga ya, gue pernah melakukan itu dan jangan gitu. Berarti ya belajar dari di pengalaman. stok lama hilang udah jadinya nggak enak dibuang gitu kan, udah pokoknya jangan stoknya udah pokoknya secukupnya aja. Kalau lagi rame ya 2-3 kali lipat oke lah, jangan serakah juga, tapi ya pasti gue juga serakah sih memang. Dia setiap menjawab ya ada pembantahan sendiri di dalam dirinya ya sebelum aku patahkan omongannya guys. Nah Kak, sebentar sebelum aku masuk ke yang tadi membahas kalau tiba-tiba terjadi kesalahan sebelumnya yang sempat kamu alami, ada stok yang tersisa dan tidak sesuai dengan SOP awal yang maunya serba fresh, belum ya, itu jangan jawab dulu. Oke. Aku mau membahas sedikit tentang betapa detil sekali dirimu dan manajemenmu untuk memastikan bahwasanya stok yang sudah disiapkan ini, karena dia udah bilang dari awal guys, komitmen utama dari sambal bakar nampol adalah stok yang selalu segar. Jadi tadi katanya dapat orderan banyak sekalipun yang akan dia pastikan ya udah segitu aja sesuai sama orderannya, tidak ada niat untuk menimbun sembako atau menimbun stok sampai akhirnya jadi bahan-bahan yang terbuang. Benar-benar ya udah angkanya sudah di skalanya itu sudah dipastikan ditetapkan sekian aja untuk habisnya sekian. Bahkan ketika di restoran pun terjadi orderan yang wah hari itu tiba-tiba menumpuk, ya udah biar cepet sambalnya langsung deh di satu wajan gede ini dibuat, dia tetap menolak karena konsistensinya terhadap cara dan proses pembuatan makanannya pun tetap harus sama. Nah ini fenomena yang sering kita temukan. Tahu nggak kalau tiba-tiba ada makanan yang lagi viral, orang-orang pada ngantri, nggak terima, lama banget jadinya, udah lama masaknya juga lama, hasil orderannya lama.
Kalau menurut aku dari sudut pandang seorang customer yang melihatnya gamblang dan berdasarkan cerita dari Kak Vera, itu menunjukkan memang konsistensi dari restoran itu, ya gue mau tetap cara masaknya seperti ini. Jadi kalau kalian jangan ngomel-ngomel lagi kalau udah tahu viral nunggu lama, bukan karena mereka lama-lamain, tapi itu Yes. adalah SOP-nya. Ini betul apa betul teman-teman? Besok-besok nih tim-tim kita ini kan anak-anak ini suka sekali ya kakak ya ngantri-ngantri Yang viral-viral viral. ya. Nah biar kalian tahu bahwasannya memang apa yang dilakukan oleh restoran itu sampai dia jadi viral kan karena makanannya enak. Ya begitu terus Nah, rasanya minimal. Kalau mau rasanya enak terus ya SOP-nya harus sesuai. Sama halnya kalau Anda sebagai pemilik restoran jangan tiba-tiba gagap gempita nih melihat rame. Ayo udahlah Fer, hari ini kita ayamnya langsung dipotong aja dengan Iya. semaunya, nggak boleh seperti itu. Tetap aja berpegang teguh sama SOP-nya masing-masing. Yes. Karena kalau kualitasnya tetap sama ya lihat aja 2 tahun dong loh ini, tapi tetap sudah langsung meroket luar Doang biasa. ya, tapi sebelum-sebelumnya juga kan Jangan ya. merendah ya. tepuk tangan dulu loh. Nah, tapi namanya manusia adalah tempatnya segala ketidaksempurnaan. Pernah kok terjadi kesalahan. Tadi sudah disebutin sama Kak Vera juga bahwasannya sempat ordernya tuh untuk stoknya salah dari estimasi dan akhirnya ada beberapa bahan yang jadinya terbuang atau keluar dari Yes. SOP yang sudah ditetapkan. Itu seperti apa? Kan kamu dirimu udah bilang fresh nih. Kalau nggak fresh kamu nggak mau dong udah pasti menggunakan bahan tersebut. Nah, ya itu kalau bagaimana? kalap ya makanya itu tadi bolak-balik lagi. Kalau lu kalap terus kebanyakan ya dibuang, mubazir jadinya. Jadi benar-benar tetap komitmennya ya udah jadi Ya, waste dibuang aja itu ya. gimana mau bagaimana? Nah, Gimana? Jadi oke. ya rating kan penting juga ya. Orang lain kalau balik lagi pentingnya daripada nanti nggak balik lagi jadi repot juga. Jadi ya udah pasti dibuang. Berarti Dibuang. kalau sudah mau ngambil komitmen untuk ya udah nih citranya restoran kita ya memang makanannya fresh. Ketika kamu salah kalkulasi resikonya ya udah Dibuang. Iya. dibuang seperti Dibuang itu apalagi ya. kalau sayur ya sayur jadi kalau lagi rame sih enak ya mungkin 1 hari 2 hari kan keputer-puter ya karena sayur kan mau 2-3 hari kan nggak bisa nih di lokasi aku tuh udah nggak bisa lagi naro kulkas. Oke. Jadi aku cuma naro freezer doang dan nggak ada kulkas. Jadi sayur tuh di luar. Jadi otomatis tuh sehari tuh harus beli bolak-balik. Maksudnya hari subuh ini beli besok nanti subuhnya beli lagi. Pernah nggak berada dalam situasi belum waktunya tutup tapi karena sudah habis nih? Oh nggak bisa kalau itu nggak ada. stoknya? Nggak ada, itu nggak ada. Berarti gue harus ke pasar. Oh berarti dirimu tetap ready. What Iya, if aku kan anaknya suka berhayal-hayal Iya, aja nih. iya, iya. Tiba-tiba itu dalam kondisi yang dimana nggak mungkin mau balik lagi ke pasar untuk beli. Jadi dirimu harus menutup lebih cepat Oh dari nggak biasanya. ada kata tutup lebih cepat. Oh, Karena kan pernah oke. juga dicoba 24 jam juga itu tadi ya. Sebenarnya 24 jam juga itu karena akunya sendiri. Anak-anaknya timnya sebenarnya kuat juga. Cuma karena gue merangkap emak-emak juga, merangkap kuliah lagi juga sekarang. Ya jadi udah kuliah, merangkap jadi emak-emak, merangkap jadi pedagang gitu ya. Jadi kayaknya gue nggak sanggup lagi deh gitu. Maksudnya ya kalau misalnya sampai jam 2 jam 3 masih ramai ya masih bisa lah gue. Tapi kalau misalnya jam 9 misalnya itu kan masih jam operasional yang biasa ya gitu jam 9 jam 10 nggak ada kata tutup. Oke. Nggak ada, pasti lari ke Walaupun warung. bahannya udah beli tuh harus gercep aja pokoknya. Iya, pergi. Berarti memang kamu memiliki hubungan yang kuat dengan suppliernya juga, Yes, dengan memang. pemasok bahannya Iya, ya. iya. Kalau nggak pergi juga misalnya kalau misalnya untuk ayam, untuk cengek apalagi ya rawit ya itu ya kalau Dini rawit itu udah tinggal telepon datang sih sebetulnya. Oh. Gitu. Jadi kalau hal-hal kalau yang gampang-gampang lah misalnya sayur ya itu ke pasar lah ya atau apa karena kan sayur kan aku pakai juga nggak terlalu banyak tapi untuk daging-daging ya tinggal via call doang sih. Oh oke, ya itu untuk bisa terbangun kepercayaan seperti ini kan ya udah pasti punya hubungan yang baik dulu. Dengan, Kebetulan kayak gini ya, para- contoh singkat cerita kayak tukang ayam nih misalnya tukang ayam di pasar manggil aku tuh kalau misalnya anak-anak yang ambil si Teteh gimana katanya si aku gimana katanya sekarang hebat ya katanya dulu seminggu kayaknya 1 kilo 2 kilo aja nggak habis 1 minggu loh. Kak, 1 minggu 1 kilo 2 kilo aja susah banget jualnya. Jadi dari 1 2 5 gitu terus 10 kilo mungkinnya seminggunya. Iya. Terus pas lebaran kemarin 120 kilo ayam doang ya. Oke, Jadi boleh dong. dan itu 100 kilo. ini aku spill lagi ya. Wow. Itu tuh 40%-nya tuh dari online. Jadi wow 40% lagi ya dari tolong online. ya, Boleh dari tepuk tangan online lagi dong dong, kalau gila gitu. dong. Ya loh. Teman-teman,
Temani aku kembali membayangkan 100 kilo ayam kalau dalam satu kandang ributnya kayak apa? Nilai 1, bintang 1, harusnya es teh manis, padahal kan mintanya es teh tawar. Ya ampun gitu kan. Tapi yang paling penting, apapun rasa sakit yang kalian rasakan ketika selesai membaca komplainan atau komen-komen tersebut, tetap responnya harus positif dan baik. Berdoa sekuat tenaga, ya Tuhan ini kapan aku kaya. Jalan hidup orang tuh beda-beda, tapi rezekinya semua ada masing-masing. Mungkin kalau orang-orang 5 tambah 5 sama dengan 10, jalannya kita mungkin 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1, baru kita ketemu angka 10. Ah, ini mulai muda.